Oh, tes Nuria Siha. Nuria Siha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di dalam Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali di Zoom meeting ini, walaupun dalam keadaan daring atau dalam jaringan, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Nah, sebenarnya materi untuk kali ini itu apa sih? Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang tahsin yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu oleh Ustazah Ibu Siti Aisyah. Nah, baiklah, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustazah Aisyah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengatur waktu yang telah mempersilakan saya untuk bersama dengan teman-teman di Majelis Quran IPMI Jawa Barat. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf apabila pada bulan November kemarin tidak bisa bersama dengan teman-teman dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Insya Allah Ta'ala pada malam ini kita akan bersama-sama kembali. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas tahsin surat Abasa dan akan melanjutkan kitab Manzumah Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Jazari hafizahullah ta'ala. Tapi sebelum menginjak kepada materi tahsin yang bersumber dari kitab Manzumah Al-Muqaddimah, saya persilahkan terlebih dahulu kepada peserta atau audiens yang berada di Zoom ini untuk membaca surah Abasa ya, yang sudah kita murojaah terlebih dahulu itu dari ayat 1 sampai 30. Dan saya persilahkan untuk teman-teman yang akan murojaah pada malam ini yaitu surah Abasa. Bagi yang berminat untuk membaca surah Abasa, silakan dibuka mikrofonnya. Iya, rupanya belum ada yang masuk ya. Terlebih dahulu, ini marilah kita pelajari bersama-sama ya surah Abasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat pertama ada Abasa wa tawalla. Nah, di sini tersusun atas huruf ain, ba, dan ya. Kemudian waw, fathah, spasi, waw fathah, tak fathah, waw fathah, kemudian ada tasdid dan lam.
ini perlu kita ketahui bahwasanya lambang dari tasydid adalah huruf yang double ya. Nah, kemudian ini pengucapan huruf ain pada abasa atau pada ayat suci Al-Qur'an, ain ini jangan di hidung ya, tetapi harus di tengah tenggorokan ya. Jadi jangan abasa ya, tapi abasa ya. Mungkin terkesan seperti tercekik ya. Ba. Kemudian huruf ba ini ba ya. Pertemuan antara dua bibir ya. Bibir atas dan bibir bawah. Ba ya. Abasa. Nah, kemudian huruf sa ya. Ini adalah hurufnya bersifat sofir ya, tipis dan ada desis. Abasa ya, abasa sa. Ini sudah kita pelajari bersama-sama bahasanya huruf sin ini ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian bawahnya. Wa tawalla. Nah, kemudian ini huruf waw ya. Ketika mengucapkan huruf waw, bibir kita harus moncong ke depan ya. Nah, ini prakteknya seperti ketika kita bersiul. Nah, kemudian pada fathah, harokat fathah, bibir kita mundur belakang lagi ya. Wa tawalla. Wa tawalla. Kemudian ini huruf ada lam ya. Nah, ini ada lam bertasydid. Nah, pada huruf lam yang bertasydid ini jangan terlalu ditekan ya. Jangan seperti ini watawalla ya, jangan seperti itu karena huruf lam ini lembut ya. Lembut. Jadi cukup saja watawalla ya. Kemudian ini watawalla, ini adalah mad iwad ya. Di sini tertulis dengan alif maksurah. Nah, ini bacanya harus mengalir. Watawalla, a-nya harus mengalir, jangan ditahan. Jangan watawalla ya, jangan seperti itu. Tetapi harus watawalla. Watawalla seperti itu. Karena ketika kita mengucapkan huruf mad ya, baik mad tabi'i maupun mad far'i, maka tidak boleh tertutup rongga mulut itu. Ya. Al-ja'ahul a'ma. Nah, kemudian ini ada al-ja'ahul a'ma. Ini ada nun ya, menghadapi jim ya. Ini adalah ikhfa, maka membacanya harus dengung ya. Dan ikhfa ini merupakan sifat aridhah ya, sifat aridhah karena nun sukun bertemu dengan jim. Ja'ahul a'ma ya. Nah, ini ja'ahu ini adalah mad jaiz, mad wajib ya, mad wajib. Nah, ini karena mad tabi'i, kemudian ada hamzah di dalam kalimah yang sama. Nah, ini saya tidak tahu apakah dalam tulisan awas al-ja'ahul a'ma itu dipisah ya. Kalau di dalam Braille ini yang saya temukan disatukan ya, al-ja'ahul a'ma disatukan. Nah, apakah dalam Quran awas itu dipisah atau tidak ya? Ini saya tidak tahu. Ja'ahul a'ma. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau mencoba, silahkan untuk membaca surah Abasa. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Berapa ayat nih? Mangga, silahkan terserah Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahul ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka
wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya, Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Ero ya yang sudah membacakan surah Abasa pada pertemuan tahsin di malam ini. Masya Allah, makhraj hurufnya sudah bagus Pak. Terima kasih sudah memotivasi teman-teman. Dan ini dalam teori kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazari hafizahullah ta'ala, ketika kita membaca mad jaiz kemudian mad wajib itu lebih dari 2 harakat ya sampai 5. Nah, ini tentunya harus konsisten ya. Kalau misalnya kita mau baca 2 ya terus 2, kalau baca 3 ya harus 3. Ya. Kemudian kita juga berhati-hati di dalam mengucapkan huruf ro ya. Huruf ro juga itu kita jangan terjebak dengan huruf R Indonesia. Nah, jadi ro Arab itu ujung lidah menyentuh ini gusi paling depan. Nah, di mana kalau kita selusuri itu ada gigi tumbuh ya, nempel di daging. Nah, atas dari situ ro ya. Jadi pas gusi seri atas ya. Pas gusi seri atas itu adalah tempat kita menempelkan ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro ya. Itu di depan. Ya, ro seperti itu. Rabbi. Ya. Ya. Kiramil bararah gitu ya. Kiramil bararah. Ya, jadi jangan kiramil bararah ya. Qutilal insanu ma akfarah. Akfarah dia. Ya. Ya. Sudah sekarang silakan siapa lagi yang mau membaca setelah Pak Ero? Saya mungkin. Iya, melanjutkan aja. Ada mah nggak ada? Enggak, dari ayat 1 saja. Diulang ini dari 1. Sampai diulang ayat dari berapa? ayat 1. Sampai ya terserah sesanggupnya saja. Dari ayat 1 diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Coba diulang. Coba diulang ayat 4. Diulang. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
Amma man istaghna fa'anta lahu taswadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a وهو wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah بأيدي bi'aidi سفرة safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah min nutfatin khalaqahu faqaddarah Tumma sabila yassarah Tumma amat Tumma amatahu fa'aqbarah Tumma idza sya'a ansyarah Bagaimana? Ulangi. Ya sya'a'an syar. Tumma Ida idza Eh, sya'a ansyarah sya'a'an. Syaraf. Ya. Shadaqallahul azim. Bagi yang sudah membaca, Afwan ya, mohon ditutup mikrofonnya. Punten. Untuk memberikan kesempatan pada yang lain yang ingin membaca. Ini Agung minimal maksimal berapa peserta ya untuk membaca? Untuk yang sudah membaca, Afwan mohon ditutup mikrofonnya. Ini masih ada yang akan membaca? Masih ada? Saya, Ya baik, saya silahkan. dari awal ya, langsung ya ulang. Oh boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Ini mohon maaf atas nama siapa yang membaca? Yudi. Masya Allah. Iya, Kang Yudi, suaranya ini soalnya sinyalnya agak terputus-putus, jadi saya tidak Iya, kenal sinyal. suaranya. Iya betul. Dia memang agak-agak kayak gimana ya itu. Jadi Masya kayak Allah. Ini Kang sebenarnya Kang Yudi Kang Yudi itu sudah sangat-sangat bagus ya. makasih. Cuman ini hati-hati ketika depan harokat ini ada yang mantul, dimatikan dulu ya mic-nya, sebentar dimatikan dulu. Iya mantul ini saya juga agak ini dengarnya agak kayak enggak jelas gitu. Sekarang masih mantul tidak ya? Ini hati-hati ketika mengucapkan harokat fathah ya. Nah, Kang Yudi ini di ayat 12 ya. Di ayat 12 tadi seperti cenderung ke e ya. Ya. Tadi saya dengar tapi mudah-mudahan sinyal ya. Nah, tapi untuk selain itu saya ulang bisa saya dengarkan lagi mungkin mudah-mudahan sinyal bagus mungkin kalau mudah-mudahan sinyal biar jelas saya coba di ayat 12-nya sedikit saya ini lagi mudah-mudahan bisa kedengaran dengan jelas. Ya. Faman syaa dzakarah. Walaupun ya sudah. Silakan ditutup kembali mikrofonnya ya. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ini masih ada mikrofon yang nyala, mohon maaf ini punya siapa? Silakan kalau masih ada yang mau baca. Ini waktu sudah jam berapa ya? Saya lihat dulu. Oke, ini sudah jam 8.35 menit ya.
Dan insya Allah ini setelah saya mendengarkan teman-teman membaca Al-Quran, insya Allah sudah pada bagus semua. Dan kita insya Allah akan belajar tentang makharijul huruf ya. Kemarin itu kita sudah sampai ke baru pembukaan ya. Baru pembukaan dari kitab Manzumah Al-Qadimah karya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah taala. Itu kita baru sampai ke bait yang keempat ya. Bait yang keempat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan teruskan atau lanjutkan pada bait ke-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh wajibun alaihi muhadamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Kata Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sangat diwajibkan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran untuk mengetahui apa saja yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, ini artinya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan terhadap kita sebagai yang mempelajari atau mempelajari bacaan Al-Quran agar sesuai dengan lughah aslinya yaitu lughah Arabiyah, maka kita wajib untuk mempelajari dasar-dasar dari ilmu tersebut ya. Kenapa? Dikarenakan dalam kitab Manzumah Al-Qadimah ini dimuat ilmu-ilmu dasar tentang membaca Al-Quran agar di dalam kita membaca Al-Quran itu fasyih ya, seperti halnya lughah aslinya yaitu lughah Arab. Nah, kemudian beliau Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan kembali apa saja sih yang dibahas dalam kitab ini. Yang pertama, makharijul hurufi was sifati liyalfidu bi aqsahil lughat. Kata Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pertama yaitu makharijul hurufi was sifati. Makharijul huruf yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, dalam kitab Manzumah Al-Qadimah ini akan dijelaskan tentang tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ya. Keluarnya alif dari mana, keluarnya ba dari mana, kemudian keluarnya ta dari mana, dan selanjutnya. Nah, kemudian wasifati yaitu sifat-sifat huruf. Nah, apa yang dinamakan sifat huruf? Yaitu sifat huruf adalah satu bentuk atau khas dari huruf tersebut ya, yang mana sifat ini terbagi dua, yaitu sifat lazimah dan sifat aridhah ya. Sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf hijaiyah ya. Contoh ini seperti ada huruf shad bersifat sofir ya. Kemudian ada huruf ra bersifat takdir, kemudian huruf ba bersifat syiddah, huruf fa bersifat hamas, dan selanjutnya. Nah, hal ini tentu saja sangat kita perlukan agar kita di dalam membaca Al-Quran itu berusaha untuk sesuai dengan lughah asli, yaitu lughah Arabiyah. Ya. Nah, ini kemudian yang ada jeda sebentar ya. Nah, kenapa penting kita mempelajari sifat-sifat huruf ya, makharijul huruf? Dikarenakan kita adalah ajar yang mau ketika membaca Al-Quran itu harus berusaha sama dengan bahasa aslinya, itu bahasa Arab. Ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti lughah mereka. Mau tidak mau kita harus mengikuti cara mereka di dalam mengucapkan huruf-huruf ya. Karena alfabet Latin ya seperti Indonesia pakai dengan huruf hijaiyah itu berbeda tempat.
Nah, contohnya ketika orang Indonesia mengucapkan T misalnya ya. Nah, T Indonesia dengan T Arab itu beda. Ya. Kalau kita mengucapkan huruf T, yang penting terdengar T ya. Atau misalnya ketika mengucapkan huruf D. Nah, D kita sembarang D ya. Tetapi orang Arab dal gitu ya. Beda. Nah, di sini betapa pentingnya kita mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya agar kita fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian pada bait selanjutnya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata lagi, nah, selain dari makharijul huruf, sifatul huruf yang akan dipelajari dalam kitab Manzumah Al-Muqaddimah ini juga akan dipelajari wahariri tajwidi wal mawaqifi. Nah, kata Imam Ibnu Jazari dalam kitab ini juga akan dipelajari masalah tajwid ya. Hukum-hukum nun mati, misalnya hukum-hukum mim mati menghadapi ha misalnya, atau misalnya nun mati menghadapi kha misalnya. Nah, ini akan dibahas di sini. Wahari tajwidi wal mawaqifi, dan ini tajwid yang sudah ditahqiq oleh para ulama ya. Wal mawaqifi, dan juga tempat berhenti ya. Tempat berhenti di mana kita membaca Al-Qur'an. Tidak boleh semau kita di dalam membaca Al-Qur'an. Tentunya ada kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Qur'an, berhenti sebelum akhir ayat ya. Nah, hal ini tentunya kita juga menyesuaikan dengan nafas kita ya, karena tidak mungkin dipaksakan ya. Tidak mungkin dipaksakan sehingga nafas sudah habis kita tetap ingin membaca, tidak bisa seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita wajib mempelajari cara-cara untuk wakaf ya, agar di dalam kita membaca Al-Qur'an berhentinya itu tidak qabih, tidak rusak ya. Tidak rusak. Tetapi harus sebagaimana yang Allah maksud dalam dalam kalamnya tersebut ya, yang tertulis di dalam mushaf sekarang gitu. Karena kalau kita wakaf dengan sembarangan, maka apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an tersebut itu tidak akan sempurna ya, malah jadi rusak maknanya atau rusak artinya. Maka dengan demikian sangat perlu kita mempelajari tempat atau cara wakaf ya, cara wakaf. Nah, kalau guru-guru saya mengatakan kalau misalnya kita berhenti di tengah ayat dikarenakan nafas kita tidak kuat, maka agar memudahkan kita tidak mengulang dari belakang ya, tidak mengulang dari belakang itu kalau ada summa itu kita boleh lanjut ya, atau misalnya ada qad ya, kemudian ada wa, ada fa. Nah, itu maka kita tidak usah mengulang dari belakang. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, ini akan dibahas dalam kitab ini, cara wakaf itu ya. Dan nanti juga akan dibahas tanda-tanda wakaf ya. Kalau di Braille itu ada tanda wakaf lam alif, ada tanda wakaf mim. Begitu juga dalam Al-Qur'an awas ya. Ada juga wakaf shad, ada wakaf zai, ada wakaf ko. Nah, itu semua mempunyai arti dan itu harus kita itu harus kita jalani, harus kita laksanakan apa yang tertulis wakaf-wakaf di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian dari Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata kembali di dalam kitab Manzumah fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktabiha. Nah, dan Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan kembali selain yang telah dijelaskan di atas, yaitu mengenai makharijul huruf, mengenai sifatul huruf, kemudian mengenai
hukum-hukum tajwid, kemudian tempat-tempat wakaf, dan dalam kitab Manzumah Al-Muqaddimah ini pun akan dibahas apa-apa, yaitu mengenai maktu' atau kalimat yang bersambung, atau mausul, itu kalimat yang terpisah, dan tak tanis yang tidak ditulis dengan tak marbutah. Nah, semua ini akan dibahas dalam kitab ini. Nah, kemudian menginjak pada bait selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan makhrijul huruf. Ya. Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menuliskan dalam kitab ini, makhrijul huruf fi 17 ala allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, pada bait ke-9 ini, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 17 tempat menurut pendapat jumhur para ulama tajwid. Nah, ini ada juga pendapat yang berbeda ya. Ada yang mengatakan 15 ya. Ada yang mengatakan 16, tetapi jumhur ulama sepakat 17 ya. Nah, apa saja yang 17 tersebut? Yaitu tempatnya pada al-jauf ya. Al-jauf itu adalah rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Nah, kemudian di halq atau tenggorokan. Nah, tenggorokan ini terbagi 3. Ada aqsal halq, ada wastul halq, dan juga lisan ya. Nah, terbagi dalam ada pangkal, ada pangkal atau aqsal lisan, ada wastul lisan, ada torful lisan, ada juga adna lisan ya. Dan insya Allah kita akan membahasnya secara detail pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan menginjak pada makhraj yang pertama ya, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama adalah al-jauf ya. Dalam kitab Manzumah Al-Muqaddimah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Atau dalam riwayat lain, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi. Huruf alif keluarnya dari al-jauf. Dan 2 saudara alif yaitu wawu dan ya. Dan tentunya huruf-huruf tersebut ketika dibaca panjang, suaranya harus hilang di udara. Nah, jadi huruf alif ya keluar dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Begitu juga dengan huruf wawu dan ya ketika dia berfungsi sebagai huruf mad ya. Nah, bukan wawu dan ya ghairu madiyah. Tentu huruf ya dan wawu makhrajnya dari al-jauf itu sebagai huruf madiyah ya. Dan tidak keluar dari al-jauf ketika dia tidak berfungsi sebagai huruf madiyah atau ghairi madiyah. Kemudian nah, cara mengucapkan huruf-huruf ini harus hilang di udara. Tidak ada hambatan dikarenakan dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut itu tidak ada halangan. Karena al-jauf ini muqaddarah kata para ulama. Jadi tidak terlihat tempatnya tuh bagaimana sih, seperti apa ya. Berbeda dengan makhraj-makhraj lain. Contohnya seperti di lisan. Nah, kita bisa lihat torful lisan itu di mana, torful lisan itu seperti apa. Kemudian aqsal lisan itu di mana, dan terlihat aqsal lisan itu seperti apa. Nah, tetapi al-jauf ini tidak terlihat atau muqaddarah ya. Bisa kita bayangkan ya. Karena
tenggorokannya berbentuk silinder ya. Nah, yang namanya silinder berarti di dalamnya itu ada rongga ya, ada rongga kosong ya, yang menyambung dari tenggorokan sampai mulut. Nah, itulah yang dinamakan al-jauf ya. Jadi bolongan ya atau ruang kosong yang berada di tenggorokan sampai ke rongga mulut ya. Jadi cara mengucapkannya itu jangan tertutup ya. Jangan ada rongga yang menutup. Nah, contohnya seperti ini misalnya aliman hakima ya, atau tadi di surat An-Naba ya. Sebentar saya lihat. Di surat An-Naba halaman 9. Nah, di surat An-Naba ini ada Nah, ini ada di ayat 2. Al-ja'ahul a'ma. Nah, ini jangan dibaca al-ja'ahul a'ma ya. Jangan gitu ya. Tetapi harus hilang di udara, mengalir dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Al-ja'ahul a'ma. Nah, kemudian ini seperti di ayat 3 nih ada lagi ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka ya. Yazzakka ya. Jadi jangan yazzakka. Nah, jangan seperti itu karena tidak ada hamzah ya. Dan huruf mad ini tidak bersifat syiddah ya. Tetapi mengalir. Tidak ada hambatan ya. Yazzakka. Kemudian di ayat 4 juga ada. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dan begitu seterusnya ya. Amma man istaghna. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan huruf mad ya, itu harus betul-betul mengalir ya. Jangan ada hambatan, jangan dulu ditutup rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Sehingga suaranya betul-betul hilang di udara ya. Jadi kita bayangkan ketika ada debu ya, debu terbang ditiup angin, maka itu tidak kita lihat ya. Tidak kita lihat jatuhnya tuh di mana. Tidak bisa kita lihat jatuhnya di mana. Al-ja'ahul a'ma. Ya, jadi jangan ditutup dulu rongga tenggorokan ketika melafalkan huruf-huruf yang keluar dari al-jauf. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Menginjak pada makhraj yang kedua yaitu summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, ini kemudian dari pangkal tenggorokan ya, dari pangkal kerongkongan hamzah dan ha. Nah, jadi ketika kita mengucapkan hamzah ya, ini mah harus ditahan ya. Bersifat syiddah. Ya, misalnya di mil syai. Nah, itu baru mil syai. Nah, itu baru karena dia hamzah ya. Atau misalnya di tengah, ketika hamzah itu di tengah mu'minun atau mu'minin ya. Atau misalnya bi salmihad atau kada bi ya. Atau bi salismu dan sebagainya. Nah, cara membaca hamzah itu seperti itu. Nah, kemudian huruf H ya. Huruf H yang dalam braille titik 1, 2, 5. Nah, ini tidak jarang di antara kaum muslimin itu yang mengucapkan H yang demikian itu
seperti di dada ya. Ha. Padahal tidak seperti itu. Mengucapkan huruf H yang titik 1, 2, 5 itu adalah dari pangkal tenggorokan ya, atau pangkal kerongkongan, jangan di dada ya. Nah, kalau ini sama seperti H Indonesia. Nah, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita pada malam ini, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 8.56 menit. Waktu saya kembalikan kepada pengatur waktu. Radio Suara IKMI, media dakwah, ukhuwah, dan jamiah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Aisyah yang telah menyampaikan materi tentang tahsin. Alhamdulillah ya, kita telah mendapatkan banyak ilmu dengan mendengarkan radio IKMI ini. Semoga dengan ilmu ini kita akan mendapatkan pahala dan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai moderator di sini pamit untuk undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.